Pernah nggak? Seharian kamu cuma di rumah, nggak angkat galon, nggak olahraga, nggak kerja fisik berat, tapi jam 3 sore udah capek banget. Padahal logikanya, gua kan nggak ngapa-ngapain. Tapi otakmu kerja nonstop, scroll, mikir, nonton, bandingin diri, buka banyak tab, ambil keputusan kecil terus-terusan. Capeknya bukan di badan, capeknya di mental. Dan ini ada namanya, mental fatigue. Bro, ini bukan drama. Ini fenomena psikologi dan neuroscience yang real. Dan begitu kamu paham cara kerjanya, kamu bakal sadar. Capek tanpa aktivitas fisik itu sering bukan malas, tapi overload otak. Oke, kita bongkar. Mental fatigue sama dengan kelelahan kognitif. Artinya otak lelah karena proses berpikir terus-menerus. Bukan harus mikir matematika sulit. Hal kecil juga masuk. Balas chat, milih video, scroll feed, milih mau makan apa, nonton sambil multitasking. Setiap keputusan kecil tetap pakai energi mental. Jadi apa? Walau kelihatannya santai, otakmu tetap kerja. Contoh utama kita, scroll HP seharian di rumah. Kelihatannya ringan, padahal otak terus memproses informasi baru tanpa jeda. Nah, ini penting. Otak sama dengan mesin proses otak bukan cuma aktif saat belajar atau kerja. Dia aktif setiap detik kamu sadar. Setiap konten yang kamu lihat, gambar suara judul emosi informasi. Semua diproses. Riset kognitif secara umum menunjukkan bahwa otak mengonsumsi energi signifikan untuk aktivitas mental. Bahkan saat duduk diam, tapi tetap berpikir dan menerima stimulus. Jadi walau badan rebahan, otak bisa dalam mode sibuk. Contoh, scroll 2 jam sama dengan ratusan potongan informasi masuk, dan otak tidak punya tombol pause. Oke, lanjut. Cognitive load sama dengan beban kerja otak saat memproses informasi. Semakin banyak informasi masuk, semakin tinggi bebannya. Sekarang bandingin dua situasi. Situasi A, jalan santai di taman, sedikit stimulus, tenang. Situasi B, scroll feed cepat, video lucu. Berita drama motivasi, iklan konten random stimulus berubah tiap detik. Situasi B jauh lebih berat secara mental. Jadi apa? Konten cepat sama dengan beban kognitif tinggi, walau kamu cuma duduk. Micro decisions ini yang sering diremehkan. Saat scroll, kamu sebenarnya bikin ratusan micro decision. Tonton atau skip, like atau enggak, lanjut atau tutup, balas chat sekarang atau nanti. Setiap pilihan kecil menguras energi mental. Fenomena ini berkaitan dengan decision fatigue, kelelahan karena terlalu banyak keputusan. Contoh modern, buka aplikasi streaming, lihat 100 pilihan film, malah capek duluan sebelum nonton. Ironis, hiburan malah bikin lelah. Jadi apa? Terlalu banyak pilihan sama dengan otak cepat lelah. Attention switching. Banyak orang bilang, gue santai kok, cuma scroll. Padahal yang terjadi, attention switching. Artinya fokusmu lompat-lompat terus, dari video A ke B, dari chat ke notif, dari notif ke musik, dari musik ke komentar. Otak harus reset fokus berkali-kali. Dalam psikologi kognitif, pergantian tugas cepat bisa meningkatkan beban mental dibanding fokus pada satu hal. Jadi walau terasa ringan, sebenarnya otak kerja lebih keras. Kayak buka 30 tab di browser. Laptop pasti panas, otakmu juga begitu. Overstimulation. Sekarang kita masuk ke penyebab besar, overstimulation. Overstimulation sama dengan otak kebanjiran stimulus, warna cerah, audio cepat, konten pendek, informasi tanpa jeda. Platform modern didesain supaya engaging, banyak perubahan visual cepat, banyak hal baru tiap detik. Otak manusia secara alami tertarik pada hal baru, novelty. Tapi kalau terlalu banyak novelty, otak jadi kewalahan. Contoh, scroll 1 jam sama dengan ratusan mini pengalaman emosional. Lucu, serius, sedih, kaget, marah, tertarik. Emosi naik turun cepat. Itu melelahkan. Energy drain. Walau otak kecil secara ukuran tubuh, dia butuh energi besar untuk fungsi kognitif. Aktivitas mental intens, seperti fokus, memproses informasi, dan mengambil keputusan, bisa terasa melelahkan walau tanpa aktivitas fisik. Makanya, belajar 3 jam bisa lebih capek daripada jalan santai 3 jam. Dan, ya, scroll intens juga bisa menguras energi mental. Karena bukan pasif sepenuhnya. Itu proses aktif secara neurologis. Dopamin dan crash konten cepat sering memberi reward kecil berulang. Lucu sedikit, menarik sedikit, seru sedikit. Dopamin naik turun terus.
Masalahnya, setelah overstimulation, banyak orang merasa crash. Bukan depresi, tapi lelah plus kosong. Seperti habis binge nonton 4 jam. Secara fisik duduk doang, tapi mentalnya drain. Jadi apa? Stimulasi tinggi terus sama dengan kelelahan mental lebih cepat. Kurang istirahat otak itu bukan cuma tidur. Istirahat mental berarti minim stimulus, minim keputusan, minim input cepat. Tapi realitanya, saat istirahat, banyak orang malah scroll, nonton, cepat cek notifikasi. Itu bukan istirahat mental, itu ganti jenis aktivitas mental. Contoh, kerja 4 jam, capek, scroll 2 jam. Otak tidak benar-benar reset, makanya tetap lelah. Sleep quality ini faktor besar, tapi sering diabaikan. Lama, apalagi malam, sering mengganggu kualitas tidur. Bukan cuma durasi, tapi kualitas.